Okay, good morning class, good afternoon and good evening. Now we talk about rencana pelaksanaan pembelajaran, and let me explain these materials in Indonesian, in bahasa, so the meaning can be get well. Okay, izinkan saya menjelaskan ini di dalam bahasa Indonesia sehingga makna atau tujuan daripada materi ini dapat semakin jelas kita pahami. Baik, yang pertama, kalau kita berbicara tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, hal yang pertama kita lakukan adalah ini. Kita harus mengisi identitas daripada sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu. Kemudian yang berikut itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Ini dia, kemudian indikator. Walaupun sebenarnya sekarang sudah dibuat menjadi satu halaman, tetapi kita perlu mengetahui latar belakang daripada RPP ini sehingga nanti mudah membuat kita membuat RPP yang satu halaman. Kita harus memahami yang ini dulu. Yang berikut tadi setelah selesai kita menuliskan ini kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ini yang merupakan rincian dari materi pokok, kemudian metode pembelajaran, ini adalah rincian dari kegiatan pembelajaran. Yang berikut adalah media, alat dan sumber pembelajaran, media, alat. Oke. Yang berikut adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan ke-1 terdiri dari pendahuluan, kegiatan awal berapa menit, kegiatan inti berapa menit, kegiatan penutup berapa menit. Yang seyogianya kegiatan awal ini adalah 5% dari kegiatan keseluruhan, 75% untuk kegiatan inti dan 15% untuk kegiatan penutup. Kemudian pertemuan kedua juga, artinya dalam satu RPP bisa minimal 2 pertemuan dan maksimal sampai 6 atau 5 pertemuan. Sehingga pada pertemuan kedua ini tetap kita uraikan berapa menit untuk kegiatan awal, inti dan penutup dengan prinsip yang tadi, yaitu 5%, 75% dan 15%. Yang berikut nanti yang terakhir adalah penilaian, jenis atau teknik penilaian, bentuk instrumen dan instrumen pedoman penskoran. Baik, untuk yang pertama kita langsung saja satuan pendidikan, yaitu identitas. Satuan pendidikan kita isi dengan nama sekolah, mata pelajaran isi dengan nama mapel, kelas atau semester isi dengan tingkat dan satuan kata 1 atau 2 yang relevan dengan huruf. Materi pokok ini adalah isi atau tema. Aspek jenis teks sesuai istilah yang dipakai pada mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian adalah alokasi waktu. Alokasi waktu artinya dalam satu RPP ini kita persiapkan untuk berapa pertemuan, 2 pertemuan kah, 3, 4 atau sampai 6. Sehingga jam pelajarannya kita totalkan, kita kalikan dari satu pertemuan contoh 40 menit, maka kita kali pertemuan kali 40 menit, kira-kira begitu dia. Jadi isi jumlah pertemuan dan jumlah jam pelajaran dengan memperhatikan jumlah jam per minggu dan penjadwalan. Jumlah jam pelajaran termasuk untuk alokasi ulangan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kompetensi inti ini adalah kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, kompetensi inti 4. Hal ini adalah salin keempat kompetensi inti sesuai kurikulum. Oleh karena itu saya sarankan untuk mendownload kurikulum 2013 versi yang telah direvisi. Nanti di sana akan bisa kita baca. Namun pada kesempatan berikut kita diskusi tentang ini.
Baik, yang berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, pada tabel ini bisa kita lihat, tabel ini adalah tabel kompetensi dasar, sementara ini adalah indikator pencapaian. Bisa kita lihat 1.1, menghargai keberagaman produk pengolahan di daerah setempat sebagai anugerah Tuhan. Nah, materi ini kebetulan materi yang pernah saya dapat ketika sosialisasi. Jadi untuk menghargai, kira-kira indikator pencapaiannya apa? Yang tentu ya bersemangat, kemudian serius. Nah, kedua kata ini adalah kata kunci untuk menghargai. Kemudian yang berikut ini adalah menunjukkan rasa ingin tahu. Kalau ada rasa ingin tahu ya tentu suka bertanya. Kemudian tidak puas pada jawaban yang diberikan guru. Nah, ini adalah ciri-ciri indikator pencapaian untuk kompetensi dasar. Dan hal ini tidak tertutup dan bisa dilanjutkan sehingga aspek kompetensi dasar bisa tercapai dengan penambahan indikator-indikator lainnya. Begitu juga dengan hal ini, memahami. Kata memahami adalah masuk ke aspek kognitif. Tadi di sini satu-satu adalah aspek religius, menunjukkan rasa ingin tahu. Ini adalah sosial. Kemudian ini memahami. Ini adalah aspek kognitif, dan mencoba ini adalah aspek psikomotorik. Jadi sebenarnya kompetensi dasar itu sudah dirangkai berdasarkan kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4. Nah, ini adalah realisasi daripada kompetensi inti tersebut yang direalisasikan ke dalam kompetensi dasar. Nah, ini adalah aspek kognitif. Aspek kognitif menjelaskan rancangan, ya tentu indikator pencapaiannya adalah menjelaskan pengertian, mengidentifikasi, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mencoba membuat. Nah, kita stop dengan kata mencoba membuat. Ini adalah aspek psikomotorik atau skill, ya tentu dengan merancang pembuatan. Nah, ini adalah aspek atau indikator pencapaiannya. Baik, kita lanjut. Tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran yang relevan dengan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan-tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuan pertemuan 1, tergantung RPP-nya berapa kali pertemuan, sehingga bisa diformulasikan pertemuan 1 ini, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kata kerja operasional yang dapat diukur. Baik, ini adalah berupa contoh tujuan pembelajaran yang dapat diukur. Yang pertama bersemangat, yang berikut serius, yang berikut menjelaskan, mengidentifikasi, membuat, dan membuat. Nah, ini adalah contoh kata kerja yang operasional yang nantinya kalian harus buat RPP dan menggunakan kata kerja yang ini. Untuk kata kerja yang operasional pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu pertemuan. Baik. Yang berikut adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran seperti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan seterusnya. Tulis subtema atau topik sebagaimana disarankan pada silabus untuk masing-masing pertemuan. Materi pembelajaran dapat ditambah apabila materi terdapat dalam silabus kurang memadai. Dan saya persilahkan untuk Anda mendownload silabus bahasa Inggris dari level SMP dan SMA dan juga SMK. Metode pembelajaran. Metode yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah pendekatan saintifik yang diperkaya dengan pendekatan berbasis masalah, pendekatan berbasis project. Sebenarnya untuk level berikutnya kita diskusi tentang approach, method, and teknik. Ini kita bahas pada semester yang berikutnya. Metode yang dirancang dalam RPP pada dasarnya adalah metode yang dinyatakan secara eksplisit atau disimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam silabus. Pemilihan tambahan metode atau pendekatan dapat dilakukan dengan menganalisis buku siswa, buku guru,
atau berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Pengaturan peran guru dan peran siswa untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga selama mengerjakan kegiatan pembelajaran peserta didik melaksanakan nilai-nilai. Yang berikut, untuk SMP dan SMA, pendekatan saintifik dengan salah satu atau lebih dari di antara pendekatan pembelajaran adalah berikut. Yang berikut adalah metode pembelajaran yang untuk SMP dan SMA ya, yang pendekatan saintifik. Yang pertama, inquiry, pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah, hubungkan masukan dengan saintifik, pembelajaran kooperatif. Nah, ini adalah beberapa metode yang disarankan. Sumber pembelajaran, tulis spesifikasi semua sumber belajar baik dari buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, dan narasumber yang lainnya. Media pembelajaran, ya kita perlu tulis spesifikasi semua media pembelajaran seperti video, film, rekaman audio, model, sampai realita dan sebagainya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pertemuan 1, ya pendahuluan 10%, kegiatan inti 75%, penutup 15%. Tadi yang saya katakan prinsipnya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, disarankan pembelajaran mencakup tahap 5M yang 1 pertemuan. Namun demikian, apabila tahap 5M tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1 pertemuan karena kurang waktu, tahap sebelum dilakukan dapat dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya sampai ke 5 tahap tersebut selesai. Pembelajaran dengan tahap 5M dapat dilanjut dengan mencipta. Kegiatan-kegiatan pembelajaran pada dasarnya disalin dari silabus mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut dapat disempurnakan dengan cara menambah, mengurangi, atau mengubahnya. Pengaturan peran guru dan peran siswa dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa hingga selama pembelajaran kegiatan pembelajaran peserta didik melaksanakan nilai-nilai. Kegiatan-kegiatan pembelajaran pada dasarnya dinyatakan dalam rumusan peserta didik melakukan apa, bukan guru melakukan apa, artinya lebih orientasi kepada siswa. Namun demikian, kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan dan penutup dapat dinyatakan dalam satu rumusan yang dapat dilakukan oleh guru. Pada tahap penutup, peserta didik antara lain menerima tugas penguatan, pengayaan, atau remedi. Kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar ruang kelas dan lingkungan sekolah. Selain itu, memanfaatkan IT yang serta kebiasaan membaca agar digalakkan. Nah, ini adalah penilaian. Jadi dalam tahap penilaian kita tidak hanya menilai aspek pengetahuan, tetapi kita juga menilai aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang keempat ini adalah realisasi dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, jadi setiap kompetensi inti 1, 2, 3, hingga 4, kita menilainya. Kita menilai untuk ini. Bagaimana teknik instrumen kita akan diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai di sini pertemuan kita, saya harap dapat memahami daripada kompetensi inti sehingga juga dapat memahami konsep dari lesson plan atau RPP. Saya rasa demikian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di komen atau di forum untuk kita diskusikan. Demikian dan terima kasih.